Halo, hari Senin 1 Juni 2026. Welcome Jun. Ini jam setengah 7 pagi lebih 15 menit. Ini kita udah bangun pagi, udah seger, udah mandi semua. Jadi hari ini sekarang kita mau makan dulu, sarapan dulu di hotel. Nah, ini hotelnya. Kalau tiap nginep di sini tuh kita dapat hotel ini tuh punya jendela yang sangat luas, jadi bisa kita cahaya matahari bisa masuk. Terus apalagi di Cirebon ini tuh tiap kesini kayaknya dapat matahari yang bagus deh. Oke deh, kita mau sarapan dulu. Let's go, kita ke lantai 2. Makannya di resepsionis lantai 2. Nah, ini kondisi kamar kita udah rada berantakan tapi it's okay. Di sini ini salah satu hotel yang menurut saya ini paling terjaga nih. Dari udah lama masih bagus terus, pelayanannya oke juga dan mantap. Let's go, kita makan. Nah, itu sebenarnya hotelnya tuh di pinggir laut. Jadi teman-teman bisa ngelihat. Kita lihat dulu ke sana, Ayo kita ke ujung. Tuh, ini jam setengah 7 pagi. Mataharinya udah cerah banget. Mantep nih view-nya, cuy. Gokil cuy. Mantap, matahari bersinar. Nah, itu di depan kita tuh udah laut tuh langsung. Laut Pantura, Laut Cirebon. Let's go. Kita sarapan. Ya. Pagi. Di sana aja Beb yang kena matahari. Morning. Boleh sini juga. Di sofa nggak enakin yang. Sofa aja. Nah, ini ada mini library. Nah, ini Beb, ini sebenarnya hotelnya dekorasinya kayak Holiday Inn Matraman ya. Kita lihat ada apa aja. Ada buah, ada puding, ini ada bubur, ada Coco Crunch, roti bakar, ada teh, kopi, minuman kayak gitu. Ini ada wedang jahe dan wedang kapulaga nih, saya mau nih, mantap. Ini ada kerupuk sambal nih, kerupuk banjur. Wih, ada gorengan nih, mantap juga. Gokil. Roti nanti sama boleh. Kita udah ngambil sarapan. Saya ngambil buah sama puding, terus roti bakar sama ini nih. Tempe mendoan pakai bumbu pecel nih. Kesukaan si Anas nih, mantap. Di sini juga nanti ada wedang jahe, saya mau ngambil wedang jahe juga. Di sini ada teh juga, saya ngambil teh. Mantap, ini hotel rame, apik. Hari ini kita kenapa sih udah bangun pagi, setengah 7 udah mandi juga karena hari ini saya ada kerjaan di Bandung. Jadi sore nanti ada kerjaan di Bandung, jadi nanti habis ini kita nggak akan lama-lama stay di hotel. Habis sarapan mungkin kita langsung bakal ciao. Kita mau ke Pasar Kanoman dulu, salah satu pecinan di Cirebon yang banyak kulinernya. Ini dari sebelum ke Bandung. Jadi habis nanti Pasar Kanoman mungkin kita langsung OTW ke arah Bandung. Mungkin hari ini kita pulangnya bakal langsung direct. Kita bakal full tol. Kita masuk antara di Ciperna kalau nggak di Plumbon. Terus nanti masuk Cipali, terus masuk ke Cisumdawu. Mestinya kalau lancar nggak sampai 2 jam buat ke Bandung. Oke. Kita mau makan dulu. BTW ini mantep nih. Tempe mendoan pakai pecelnya nih. Nanti ada kerupuknya juga, ada kerupuk banjur gitu. Karena di Cirebon ini banyak kerupuk banjur itu. Oke, kita mau makan dulu. Salah satu makanan khas di Cirebon tuh namanya kerupuk melarat nih. Kerupuk yang di sangrai kayaknya nggak pakai digoreng ya, dia pakai pasir nih. Ini pakai bumbu pecel jadi kayak kerupuk banjur gitu tuh. Gimana teksturnya itu? Enak nggak? Rasanya very crunchy, enak. Bumbu pecelnya cocok sama bumbu pecel? Bumbu pecel cocok, meo. Pakai
pakai itu tempe mendoan sama tahu jadi enak ya. Mantap. Overall nginep di sini gimana? Pesanan kesannya? Ratingnya 8,5/10. Kenapa 8,5? Soalnya seneng banget hotelnya, rapi, apik. AC-nya masih kayak baru gitu. Gokil, AC-nya fresh ya. Oke, kita jadi karena kita sering nginep jadi tahu AC bagus sama enggak ya. Guys, di sini prasmanannya mantep guys. Ada bonteng acar kuning, terus ada ini sambal goreng kentang yang bumbunya lekoh, terus ada kerupuk khas Cirebon, disebutnya kerupuk melarat guys. Sama saya ngambil ayam semur, mantap nih. Ini sarapan di sini enak nih hotelnya, di atas SNI sih ini guys. Halo friend, jam 9 pagi ini kita udah check out dari hotel. Nah sekarang ini kita lagi diarahin mau ke salah satu pasar legendaris di Cirebon, namanya Pasar Kanoman. Pasar Kanoman ini tuh kayak pecinan-pecinan gitu tuh, jadi ada pasar tradisional, ada pecinannya juga. Nah di situ tuh banyak makanan. Kalau teman-teman ke Cirebon pasti rata-rata mainnya tuh ke Pasar Kanoman. Ini hotel asli ada juga di sini Nas. Berarti ini mainnya di Cirebon, di Pekalongan, di Kudus Nas. Hotel ini nih. Ini kita pernah nginep hotel asri ini di Kudus. Terus kemarin juga di Majalengka kita lihat. Ini kalau buat ke Pasar Kanoman ini nggak terlalu jauh. Tinggal lurus dari hotel, tadi tinggal lurus dan cuma 2 kilo. Saya lihat di Google juga. Ini namanya di Jalan Karanggetas. Di Pasar Kanoman ini kalau teman-teman mau beli oleh-oleh juga banyak di sini, makanan khasnya Cirebon. Tahu gejrot, es durian, ketan tuh. Ketan, empal gentong bisa di Pasar Kanoman. Oke. Let's go, kita ke sana. Ini suasana pagi ini tanggal merah, hari kesaktian Pancasila ya, Beb ya. Tanggal 1 Juni 2026. Welcome Juni. Bye bye Mei 2026. Di 2026 ini Mei banyak seru-serunya juga. Nah semoga di bulan yang baru ini kita diberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Ini di jalan relatif sepi di kotanya. Dan BTW ini sekarang jadi ada ini Beb, ada gapuranya. Oh iya. Dulu nggak ada gapura ya? Belum ada. Ini kelihatannya di pecinan-pecinan gini tuh udah mulai banyak digapurain. Di Semarang, Semawis, di Bandung, di Kelenteng. Kemarin kita lihat gapura lagi di mana? Surya Kencana Bogor. Nah, ini lurus udah langsung Kanoman nih. Ini udah sekarang ini kayak baru deh. Dulu belum ada. Berapa tahun lalu? Ini di pecinan Cirebon, Pasar Kanoman. Kayaknya dulu belum ada. Iya belum, Terakhir kesini juga tahun lalu ya. Ini gapurnya kayak baru. Iya. Ini kafe-kafe, hotel-hotel. Kita lihat suasananya sekarang udah mulai dibangun vintage lagi, vintage yang itu turunannya dari kayak Singapura gitu, peranakannya Singapura atau Malaysia. Kita sudah sampai di Pasar Kanoman. Ini yang rame belok kiri ini di ujung mentok, itu rame tuh. Ini ada vihara pemancar keselamatan Bun Santong. Mantap. Di sini seringnya sih kita belinya, yang pernah saya beli ya, tahu gejrot, es duren, empal gentong juga saya pernah beli. Terus ketan juga.
ketan yang pakai serundeng gitu. Kita udah dapat parkir, awas Yon coy. Ini saya mau cari coffee shop dulu, kopi pecinan 16. Karena saya cuman nggak mau nongkrong, kayaknya kita ke sini aja deh, langsung deh. Kita cobain deh kopi pecinan 16. Om mau coba ice americano satu, sama dirty matcha aja. Oh, boleh. Dirty matcha satu. Oke. Arabica aja. Arabica boleh. Arabica aja. Udah tadi ini udah. Dua ya, satu lagi matcha tapi ada kopinya. Kita jadi pesannya nggak jadi yang dirty matcha, kita cobain yang hojicha latte. Bedanya hojicha sama matcha. Oh jadi hojicha mah dipanggang dulu. Iya. Panggang kedua atau matcha dipanggang juga? Itu green tea sebenarnya. Green tea dipanggang. Oh gitu. Kalau matcha? Kalau matcha itu panen pertama. Nggak dipanggang? Nggak dipanggang. Oh gitu. Dia juga cara ininya beda. Dia yang di luar, di dalam. Oh. Iya iya. Oke. Arabic, americano. Bayowen. Gayo ya. Iya. Oke. Ini saya udah beli ice americano. Ini yang arabica. Jadi lebih asam, tadi ada yang ijen tapi nggak terlalu asam. Terus saya pesennya yang Aceh. Satu lagi kita beli hojicha tanpa gula. Matcha juga ada. Makan. Hojicha aja om. Ya. Ini taste-nya tuh asam tapi kayak dark juga sih. Coba deh. Kayak habis lebih di roast ya. Akibat di roast ya. Di roastnya lebih, mungkin kayaknya roastnya lebih lama. Jadi beda ya. Ini jadi kayak ada aroma smoky-smokinya. Kocek dulu. Jadi ini kan hojicha tuh kayak matchanya di roast panggang. Jadi emang ada rasanya itu kental roastnya panggangnya. Kental tuh gimana? Rada pahit, tapi pahit itu ke roast ada smoky panggangnya gitu. Pakai gitu Soalnya tuh emang gimana? karena kan nggak pakai sugar, tapi ini Pakai susu juga ya? wangi roast dengan smoke Creamy juga. creamy, ada creamy. Coba Siona, cobain. Oh, nah. Enak, Coba. enak Padi, enak. Rasanya kayak gimana? Coba. Terus teh rasanya nggak pahit, tapi enak. Tetap Kayak teh, warnanya, kayak rasa teh gitu tetap ya. kayak rasa teh, tapi warnanya hitam bukan hijau. Oh hitam. Iya. Musim mah awalnya hijau, cuman ini dipanggang, nah ya. Iya. Tanpa gula ya? Ini Hojicanya. kan, ini teh rasanya ada yang rasa yang lain. Ini teh kopi, tapi kayak rasa coklat, kayak rasa kayak rasa poki, tapi kayak rasa kopi. Oh gitu. Karena pengen kopi ya. Ada susunya nggak? Rasa susu? Ada. Nah. Udah beres ngopi, kita jajan lagi. Kayaknya kita mau beli tahu gejrot aja deh. Let's go. Tadi saya pesen ice americano yang arabica dari Aceh Gayo. Harganya 10.000. Terus tadi juga beli hojichanya creamy juga tanpa gula. Siona juga doyan. Di sini ada kue tape, lumpia, ada lumpia juga. Ini ada nasi goreng mie Jawa.
Ya. Sudah datang guys. Tahu gejrotnya guys. Mari kita makan guys. Ramai banget guys. Pedas dikit nak. Gak bisa nak. Pedas. Udah beres makan, ramai banget. Kita move deh, kita cari yang lain deh. Yoks. Tadi harganya seporsi 12.000, bisa dibuat jadiin oleh-oleh. Kayaknya tadi kalau sebungkus yang isi 50 tuh 50.000 kok dibuat jadiin oleh-oleh. Kamu makan tahu gejrotnya 5 Siona. Ini lagi musim mangga gedong. Ternyata kebunnya mangga gedong tuh mangga gincu itu tuh di Majalengka ya Nas. Kebunnya Kemarin itu kota Mangga Gincu kayaknya ada tugunya. Ada tugunya di Majalengka, ada tugu. Mangga Gincu. Iya. Sampai kenyang. Tugu manggo empal gentong. Bungkus apa sih? Makan sini deh. Nasi apa lontong? Lontong aja deh. Daging apa campur? Campur ada apa aja? Kikil, urat, babat, Oh. terus tulang muda. Daging aja deh. Daging saya bikin 2 dah. Bikin 2. Seporsinya berapa ya? 35 plus lontong. Makasih Pak. 35 plus lontong 2 porsi deh. Ya. Kalau docang apa ya docang? Terus lontong sayur. Oh, nggak pakai daging itu mah ya? Iya, Kuahnya sama ya? beda. Oh beda. Kuahnya apa? Putih. Kalau docang? Empal aja deh. Makasih. 2 porsi ya? Iya, lontong. Oke. Coba lihat Beb. Ini dagingnya coba. Kita udah beli, ini lagi beli empal gentong nih pakai lontong, seporsi 35.000 di empal gentong Sari ini. Ini masih di Pasar Kanoman. Empal gentong ini kalau di Bogor kayak apa? Soto kuning kalau di Bogor ya. Mantap. Mari kita coba guys. Ini siapa? Karena siapa? Itu doyan itu. Diputar nah. Siap, cukup. Sip. Itu sangat lucu. Itu sangat lucu. Jam setengah 11 kita udah beres makan empal gentong. Tadi empal gentong habis 74.000. Empal sama nasi sama lontong itu 35. Terus kalau pakai teh tawar 2.000. Oh, sekarang kita mau OTW ke Bandung. Kita bakal ke exit masuk lewat tol bukan Ciperna. Kita ke Plumbon aja. Jadi kita lewatin salah satu sentra batik. Let's. Kita udah di mobil. Ini kita ke Bandung, perkiraan kurang lebih bakal 2 jam setengahan. Itu jam setengah 11 siang. Ini kita bakal masuk tolnya di Plumbon. Jadi di baratnya Cirebon, deket Palimanan, deket Pleret, deket Trusmi. Oke. Ini depan kita ini stasiun kereta api Cirebon Perujakan. Kayaknya beda sama yang kemarin. Kalau yang kemarin mah Kejaksaan yang dekat Hotel MD7. Oh jadi kayaknya ada beberapa, berarti ada 2 ya. Seru juga nih kayaknya kalau kita kesini naik kereta api, nggak terlalu lama juga, paling kayak ke Jakarta 3-4 jam kayaknya nih. Ini kanan nih ada mie daging sapi Taiwan Like. Tutup tapi guys. Satu Lamongan Pak Mucin. Mawar Syaron Pak. Mantap. Ini kita udah mulai ke arah barat nih. Ke arah barat.
Jam 11:10 ini kita di daerah Trusmi nih. Kalau teman-teman mau beli batik bagus-bagus juga bisa di daerah ini nih, namanya Batik Trusmi. Dari lampu merah ini belok kanan nih, yang ada tulisannya Batik Trusmi. Selamat datang di kawasan belanja batik desa Cirebon. Nah ini kalau ke kiri itu ke Kuningan, kemarin ke Majalengka tapi via Sumber. Kalau kemarin kita nggak dari kiri ini, kita masih satu lagi baru belok kiri, lewatnya Palimanan. Ini kalau ini lewatnya Kota Sumber. Terus ini Batik Trusmi ini tuh baru dipugar. Jadi dulu tuh kalau pas Covid itu di sini masih jalannya masih pembangunan. Kalau sekarang sih udah jadi bagus. Jadi ini kalau dikelola dengan baik ini bisa jadi kayak kota tua yang buat jadi kota wisata kota tua gitu. Jadi ini nanti di dalam sana tuh banyak batik-batik gitu. Kalau teman-teman mau cari batik di Cirebon, ini nggak lama, mungkin sekitar 2 kilo lagi kita tinggal belok kiri masuk ke tol. Kita masuk ke tol Cipali. Nah ini kita udah mau masuk ke gerbang tol Plumbon. Kalau ke Bandung belok kiri, tolnya masuk ke kiri. Kalau tol yang ke arah Jawa Tengah, ke Tegal, Brebes itu belok kanan. Jadi ada 2 tol ya berbeda ya. Hati-hati ya kalau buat ke Jawa Tengah ini belok kanan. Tol Plumbon 2. Kalau kita ke arah barat, ke arah Bandung itu masuk tolnya di kiri ini. Nah ini nih. Jadi hati-hati bising salah masuk. Ntar harus keluarnya di Brebes tuh. Di Brebes dulu tuh. Nah, ini belok kiri. Nah, kita masuk di tol Plumbon 2. Kalau udah masuk sini musiknya udah lumayan lancar, cuman kalau tol Cipali, tol di sini tuh, kalau tol di Cirebon tuh banyak kendaraan berat. Jadi sebenarnya salah satu tol yang rada padat merayap itu adalah tol ini nih. Kita udah masuk di dalam tol di kilometer 195. Nah ini nih kalau tol Cipali yang dekat-dekat Cirebon tuh biasanya padat merayap, soalnya di sini banyak angkutan besar kayak truk-truk gitu yang kadang nyusul di kanan, kalau enggak matok jalan di kanan, jadi ngebentuk barisan tuh. Tapi ini musiknya bakal lancar sih. Ini udah kilometer 189 tol Palimanan 4. Kalau keluar ke kiri buat ke Indramayu, ke Jatibarang. Ini kita menuju arah Cipali di kilometer 189. Sejauh ini ramai lancar, ada Agramas, bus Agramas. Jalan ramai lancar, cuaca cerah, kayaknya udah mau mulai. Ini bus Agramas lagi nih. Agramas ini apa nih? Kim Trans, mantap nih bus-bus guys. Ini udah kilometer 183. Nah ini nih kalau tol Cipali di daerah Cirebon tuh sebenarnya banyak truk yang suka nyusul, jadi itu bikin antrian nih. BTW dari tadi nih, ini jam 11, saya jam setengah 12, banyak banget bus Sinar Jaya sama bus Murni Jaya sama Agramas. Ini yang arahnya ke timur, ke Jawa Tengah, Jawa Timur nih. Mantap guys. Dari saringnya keren guys. Tapi desa pada sering. Ini tuh berarti ini mapas gunung ini, gunung ini. Mapas gunung ini. Dulu nggak ada jalan berarti ini mapas. Coy. Jam 11.40 di kilometer 165 di daerah Cikopo. Ini ada rest area, kita mau istirahat dulu di rest area. Aku mau pipis. Ini kalau beres dari sini, soalnya ini kan udah mau masuk Cisumdawu nih. Ini di rest area terakhir sebelum
sebelum kita belok kiri. Karena kalau dilurusin terus sih ke Jakarta ini, ke Cikampek, ke Subang. Kalau kita kan ke Bandung, nanti depan Cagak belok kiri ke tol Cisumdawu. Nah, Siona juga mau pipis dulu, sekalian istirahat dulu. Kita bakal berhenti dulu. Kita udah habis dari WC. Ini kita lagi istirahat. Siona lagi makan roti dari hotel. Ayolah, kita lagi di taman seberang parkiran. Ini rest areanya ramai banget, guys. Di sini ada juga hotel nih. Ada Swiss Bell Express nih di sini nih. KM 164. Kilometer 164 nih. Tapi kayaknya lebih, kalau nginep gitu lebih enak di hotel yang di kota ya kayaknya sih. Iya, lebih bisa explore pecinan ya. Kalau ini kepepet ya, di sini ada nih, ada Swiss Bell nih. Ini kalau kita mau ke arah Bandung kan lewatnya Cisumdawu. Bentar lagi tuh habis rest area ini tuh kita langsung Cagak. Cagak tuh langsung masuk Cisumdawu. Nah di situ tuh rest areanya nggak ada. Jadi kalau mau rest area baru ada lagi nanti di Cileunyi di Bandung. Jadi ini rest area terakhir sebelum kita Cagak, kita ke kiri. Kalau lurus itu ke Jakarta. Mantap, Siona lagi makan roti coklat, enak banget. Jam 12:07 kita lanjutkan perjalanannya. Nah ini nih, di rest area ini ada Swiss Bell Express, rest area kilometer 164 Cipali. Ini nggak lama keluar, nanti kita langsung belok kiri ke arah Kertajati nih, masuk Cisumdawu. Kilometer 160. Kalau mau ke luar, mau ke bandara ke Kertajati, kalau nggak ke Majalengka, ini bisa keluar di sini nih di kilometer 158. Tapi kalau kita ke Cisumdawu ini satu gate tol lagi baru keluar, jadi satu gate setelah Kertajati. Ini saya pernah salah dulu karena kan belum connecting nih si tol Cisumdawu tuh tahun 2023 2022. Biasanya saya keluar dulu ke sini, tapi karena sekarang udah connecting tuh kita sebenarnya nggak usah keluar di Kertajati di sini. Kita langsung keluar di satu lagi nih, 4 kilo lagi baru belok kiri nih, Cagak buat ke Cisumdawu ke Bandung. Nah ini kalau mau ke Bandung ke Cisumdawu, nah ini kita keluar ke kilometer 152 arah Sumedang, arah Bandung, belok kiri di kilometer 152. Kalau mau ke Jakarta kita lurusin ke kanan ya. Ini keluar di sini nih, belok kiri. Mantap. Biasanya kalau udah Cisumdawu ini udah sepi sih ini. Sampai Bandung sepi, baru mungkin mulai ada traffic lagi nanti di Cileunyi. Tapi ngelihat ini hari Senin kayaknya sepi juga. Nah kalau mau ke Bandung jadi keluarnya jangan di Kertajati, tapi keluarnya arah Ujung Jaya, Sumedang, Bandung buat masuk ke Cisumdawu tuh. Nah ini kita udah mulai mau masuk ke tol Cisumdawu. Nanti depan ada gerbang tol lagi Cisumdawu. Udah kita mulai masuk Cisumdawu. Nah yang perbedaan dari tol yang tadi, kalau tol Cipali itu kan ngelewatin jalur Pantura, tol Trans Jawa itu ya, itu tuh datar. Ini tuh kalau sekarang ini udah masuk Cisumdawu tuh sebenarnya mirip kayak tol yang di Semarang Solo. Ini mulai dari bergerak dari posisi utara ke selatan. Kalau yang di tol Semarang Solo itu ini dari posisi Semarang ke Solonya, jadi dari utara ke selatan. Nah teksturnya tuh sama-sama mulai naik turun karena itu
ngelewatin gunung-gunung sama kayak di Semarang Solo. Ini di Cisumdawu ini nih. Nah, kita udah sampai di Cisumdawu. Mari kita masuk dulu nih. Tol Cisumdawu utama. Biasanya udah lebih sepi lagi nih. Wilujeng Sumping. Tol Cisumdawu. Ini perkiraan tol kalau dari Plumbon ke arah Bandung lewat Cisumdawu, keluar saya bakal keluar di Pasir Koja. Itu kurang lebih bakal sekitar 122.000. Jadi kalau mau dari Bandung ke Cirebon masuk dari Plumbon itu sekitar 122.000. Tadi saya dari tol Cipali barusan saya udah bayar juga. Dari Plumbon sampai sini sampai ini Cisumdawu itu bayarnya 44.500. Nah, ini kita udah mulai view-nya beda nih. Kalau tadi tuh pesisir sebenarnya karena rata nih. Sekarang kita udah mulai pegunungan. Ini view-nya bagus nih. Cerah. Let's go, kita nikmati perjalanannya. Ini nggak lama dari kita masuk tol Cisumdawu. Kalau mau ke Ujung Jaya atau mau Jatigede itu bisa keluar di sini nih. Kemarin kita lewat juga, cuman kita nggak lewat tol. Jadi kemarin jalan kita sebenarnya bersejajar sama jalan tol. Nah, ini nih teksturnya, keren banget nih. Pegunungan nih kalau Cisumdawu nih, sama kayak tol yang Bawen Ungaran di Solo nih. Mantap. View-nya guys, gokil. Ini dikeluar di 211. Nah, jadi ini kilometernya rada unik nih. Jadi nggak nyambung sama tol yang Cipali di utara tuh. Tadi kan kalau Cipali 152. Tol 152 pas masuk Cisumdawu. Pas udah masuk Cisumdawu, kilometernya mulai dari 210 lagi. Nanti saya bakal keluar di Bandung tuh di Cileunyi tuh di 132. Jadi kurang lebih masih 80 kiloan lagi. Nah, tapi ini sebenarnya nanti tol ini juga bakal ketemu lagi dengan tol Cipali nanti di Cikampek. Jadi ini lewat Bandung dulu. Kalau tadi kita lurus kan itu habisin ke Subang terus langsung Cikampek sama Sadang kalau yang tadi buat ke Jakarta. Jalan relatif sepi, enak, mantap. Ini cuaca lagi panas, jadi ini kameranya harus didinginin dulu. Ini view-nya keren banget nih. Ini baru mau dibikin rest area nih. Di kilometer 204 baru mau dibikin rest area. Sama kelihatannya bakal dibikin connecting ini. Bisa tembus nyebrang-nyebrangan, rest area kiri dan rest area kanan. Tapi kelihatannya masih perlu setahun 2 tahun nih karena masih groundbreaking, baru nyiapin fondasinya. Pemandangannya keren banget, Tas. Gokil ini Cipali ini nih. Pemandangannya keren banget nih. Kalau tol ini nih masih hutan, belum ada rumah, Beb. Jam 12.30 ini udah di kilometer 188. Kalau mau ke Cimalaka bisa keluar exit di kilometer 187. Ini perkiraan perjalanan kurang lebih bakal sekitar 1 jam lagi. Cuaca agak mendung di Cimalaka Sumedang ini, mulai ada berawan, tapi jalan sepi. Ini
nggak jauh dari tadi. Kalau teman-teman mau ke Sumedang, ke exitnya di kilometer 183. BTW ini view-nya keren banget ini tol ini nih. Asri, masih banyak hutannya. Gak ngebosenin coy. Tol ini nih. Gak lama kita bakal masuk ke terowongan Sumedang, guys. Kilometer 170 kita bakal masuk ke terowongan Cisumdawu, guys. Cisumdawu Wind Tunnel. Mantap nih, guys. Nembus gunung nih. Let's go. Here we go. Masuk. Gunung nih. Oke, ini tuh jam 12.45. Buat ke Bandung tuh masih sekitar 30 kilo lagi. Bentar lagi tuh masuk ke Jatinangor, Pamulihan, Tanjung Sari, terus Cileunyi. Habis Cileunyi saya bakal keluar di Pasir Koja. Nah, buat vlog ke Cirebon kali ini sampai di sini dulu ya. Jadi nanti sampai ketemu lagi di next trip. Ini teman-teman kalau mau keluar di Pamulihan di kilometer 166 bisa keluar nih ke Tanjung Sari. Ini udah deket ke Bandung. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.